Introducing myself. Saliva adalah cairan biologis yang diproduksi oleh kelenjar ludah di dalam mulut. Saliva mengandung berbagai zat termasuk enzim, protein, dan terutama sel epitel yang membawa DNA individu. Saliva mengandung DNA dalam cairannya sendiri, tetapi DNA dapat diperoleh dari sel epitel yang terkandung di dalamnya. Karena setiap individu memiliki profil DNA yang unik, saliva dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dalam penyelidikan forensik. Sumber saliva yang bisa dijadikan beberapa bukti forensik. Yang pertama, putung rokok. Yang kedua, gelas atau botol minuman. Yang ketiga, sisa makanan yang digigit. Yang keempat, bekas ludah pada pakaian atau benda lainnya. Dan yang terakhir adalah sampel ludah yang dikumpulkan langsung dari tersangka atau korban. Keunggulan saliva sebagai bukti DNA forensik. Yang pertama, penggunaan saliva sebagai sampel pilihan sangat tepat karena banyak metabolit yang dapat mewakili kondisi individu. Yang kedua, penggunaan saliva sebagai sampel biologi sangat efisien dan praktis dibanding dengan biopsi jaringan dan bukal swab. Yang ketiga, pengambilan saliva sebagai sampel DNA lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang lainnya karena pengumpulan saliva bersifat tidak invasif dan tidak memerlukan tenaga terampil. Selain memiliki keuntungan, saliva pada bukti DNA forensik juga memiliki kelemahan, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, bisa terkontaminasi oleh lingkungan atau DNA orang lain. Yang kedua, DNA bisa rusak akibat panas, kelembapan, atau zat kimia tertentu. Yang ketiga, jumlah DNA dalam saliva bisa bervariasi tergantung pada kondisi sampel. Selanjutnya adalah contoh kasus dari DNA forensik yang menggunakan saliva di mana putung rokok menjadi bukti salah satu kejahatan. Seorang mahasiswi berinisial H menjadi korban perampokan dengan kekerasan di kawasan kampus pada sore hari. Saat itu, korban sedang duduk santai dan lengah ketika tiba-tiba dipukul dari belakang menggunakan kayu oleh pelaku. Akibat serangan mendadak tersebut, korban tidak sadarkan diri, sementara pelaku dengan cepat mengambil laptop dan ponsel miliknya sebelum melarikan diri. Tim forensik yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan menemukan puntung rokok yang diduga milik pelaku. Tim forensik akan menganalisis DNA dari puntung rokok tersebut untuk mengidentifikasi tersangka. Barang bukti ini bisa menjadi petunjuk utama dalam penyelidikan, ujar seorang penyidik. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika memiliki informasi terkait kasus ini. Berikut adalah ilustrasi kejadiannya. Sebelumnya, pelaku telah mengintai korban yang duduk sendirian di lokasi tempat kejadian. Ketika korban lengah, pelaku langsung melancarkan aksinya. Pelaku memukul kepala bagian belakang korban hingga korban tak sadarkan diri. Korban kehilangan alat elektronik berupa laptop dan handphone. Korban juga mengalami cedera di bagian kepala belakang.